Assalamualaikum Via, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Udah sempet sarapan belum? Udah Kak tadi? Oke, Alhamdulillah ya. Jadi gimana kelasnya tadi? Seru? Seru, cuman agak sedikit gimana ya? Ngerasa ada temen yang jahil gitu. Oh gitu, oke. Nah, Ibu senang banget Via udah berani buat datang ke ruang Ibu. Via nggak perlu gugup. Jadi kita bicaranya santai aja ya. Iya Bu. Ibu mau Via ini dibantu dengan tenang dan aman. Oke. Sebelumnya Via udah pernah ikut sesi konseling belum? Sesi konselingnya itu apa sih Bu? Kayaknya belum loh. Oh, belum ya? Oke, baik. Di sini Ibu menjelaskan apa itu sesi konseling dulu ya. Oke, jadi sesi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK seperti Ibu dan diberikan kepada konseling atau kepada kamu. Oke, di sesi konseling ini ada beberapa asas nih. Udah tahu asas-asasnya? Belum. Di antaranya ada 3 ya, asas kerahasiaan, keterbukaan, sama kesukarelaan. Dimana kerahasiaan ini Via tidak perlu untuk khawatir bahwa cerita ini akan Ibu sebarluaskan kepada siapapun. Jadi hanya Via dan Ibu yang tahu. Oke, baik, jadi yang kedua ini adalah asas keterbukaan, dimana Via itu lebih saling terbuka aja sama Ibu tanpa ada rasa takut, rasa khawatir sama Ibu, biar Ibu juga bisa mencari solusi yang sedang Via rasakan. Kemudian yang terakhir yaitu sesi kesukarelaan. Via kesini atas dari Via sendiri atau tekanan dari teman-teman Via? Atas saya sendiri sih Bu. Oke, baik ya. Jadi si 3 asas itu kita lakuin sama-sama. Oke, baik. Jadi di sesi konseling ini waktunya sekitar 30 menitan. Apakah Via masih mau untuk berkonseling sama Ibu? Iya Bu, saya mau siap. Oke, bagus nih. Kamu udah berani datang ke sini, itu langkah yang pertama yang hebat banget. Oke, baik. Ibu mau dengar sempat ada selisih ya sama teman-teman kamu ya? Iya Bu. Boleh diceritakan gimana, Via? Kemarin kan saya berantem sama teman saya karena saya itu diejek di depan orang lain gitu Bu. Oh gitu. Boleh diceritain nggak awalnya gimana? Kan bermula dari dia itu bilang sama saya kalau saya tuh pelit waktu jajan Bu. Dia bilang sama saya waktu jajan kan saya jajan bareng mereka ya Bu. Abis itu mereka tuh minta traktir gitu. Saya diejek lah karena saya tuh nggak mau traktir mereka. Saya malu banget Bu. Terus mereka langsung dorong-dorong saya. Oke, jadi Via ini marah karena merasa malu ya, habis didorong gitu, dipermalukan di depan banyak orang. Iya Bu, terus malah mereka pada nontonin. Akhirnya kami berkelahi kayak anak kecil. Oke, jadi gimana nih perasaan Via habis kejadian itu? Nyesel sih Bu, soalnya saya tahu kalau perilaku itu salah, tapi saya nggak tahan, pengen bejek-bejek gitu. Oke, Ibu ngerti banget. Semua orang itu bisa marah ya. Iya, Tapi cara kita mengelola marah itu dengan membedakan antara masalah selesai atau tumbuh malah semakin besar. Oke, jadi sekarang Ibu mau bantu supaya Via dapat menghadapi situasi yang lebih tenang. Apa Via mau? mau Bu, mau banget, biar saya nggak berantem lagi. Oke, baik Via. Hari ini Ibu mau ngebantu buat Via mengurangi rasa marah dan tegang terhadap perilaku Via kemarin. Gimana? Iya, mau. Oke, baik. Dari sini Ibu mau ngajarin Via gimana caranya relaksasi atau menenangkan diri. Oke, sekarang bisa duduk santai, punggungnya bersandar, kemudian tarik nafas pelan-pelan. Tahan, hembuskan lewat mulut. Oke, itu bisa Via lakukan 3 kali setiap ada kejadian seperti itu. Oke.
Terus Via bisa membayangkan duduk di tempat yang nyaman, misalkan duduk di taman, anginnya sejuk, kemudian ada burung-burung yang terdengar lembut. Oke, sudah dibayangkan ya? Sudah. Oke. Kemudian rasakan ketenangan itu, Nak. Jadi setiap kali kamu marah, kamu bisa membayangkan tempat ini lagi, kemudian agar emosi kamu tuh tidak meledak-meledak. Oke, sebelumnya Ibu tanya nih, Via tahu nggak sih kalau di dalam Islam itu diajarkan untuk menahan amarah? Tahu, Bu. Oke. Nah, Nabi Muhammad itu kan bersabda, bukanlah orang itu yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah yang sangat marah. Jadi dari hadis ini kita diingatkan bahwa mengendalikan emosi itu adalah tanda kekuatan sejati. Jadi dengan cara ini Via bisa melakukan teknik relaksasi tersebut. Jadi Via dari situ juga udah meneladani ajaran Rasulullah. Iya, Bu. Saya jadi pengen belajar sabar kayak gitu. Oke, Masya Allah, niatnya udah bagus. Ingat ya, marah itu boleh, tapi tidak disalurkan dengan cara yang tidak baik atau menyakiti orang lain. Iya, Bu. Oke, jadi di sini Ibu ada beberapa latihan untuk Via seminggu ke depan nih. Yang pertama, kalau mulai marah, tarik napas 3 kali yang seperti Ibu contohin tadi. Kemudian ucapkan kalimat positif seperti saya bisa tenang. Saya bisa tenang. Ya, benar. Kemudian bayangkan tempat yang membuat Via itu tenang. Kemudian sampaikan dengan secara sopan kalau kamu bisa diperlakukan kalau Via nggak suka diperlakukan dengan tidak baik. Nah, kemudian catat di buku harian Via setiap kali Via merasa marah atau kesal. Oke? Iya, Bu. Saya mau mencoba semuanya. Oke, baik. Ibu bangga banget sama Via. Hari ini sudah mau belajar untuk menghadapi emosi dengan tenang. Nah, kamu anak yang kuat dan berani untuk berubah. Terima kasih ya, Bu. Setelah saya cerita ke Ibu, saya merasa lebih tenang. Oke, baik. Sama-sama Via. Semoga minggu depan Ibu bisa mendengar kamu bisa menyapa temanmu dengan senyuman dan rasa nyaman, oke? Amin, Bu. Saya usahakan. Oke, Ibu tutup ya sesi konseling ini ya. Iya, Bu. Maaf jika perkataan Ibu nyakitin hati Via, dan semoga teknik-teknik yang Ibu berikan tadi itu dilaksanakan ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu saya pamit ya, Bu. Iya. Assalamualaikum.